Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya Rp8.000 per porsi. Jika ia berencana ingin mendapatkan untung minimal Rp250.000 ya Dek ya dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Ini maksudnya berapa porsi bakso minimal yang harusnya laku dijual. Ya, kalau dibuat tapi tidak laku dijual ya sama aja, tidak mungkin untung. Nah, kira-kira kan seperti itu logikanya. Jadi soal nomor 5 ini mirip seperti halnya soal nomor 4 yang barusan kita bahas, ya. Hanya beda angka. Maka caranya pasti sama, ya. Jadi total hasil penjualan, ya, total hasil penjualan yang didapatkan pasti nanti akan sama dengan modal yang telah dikeluarkan ditambah keuntungan yang diperoleh, ya. Modalnya 1 juta, lalu untungnya 250.000, ya. Ini kalau dijumlah hasilnya adalah 1.250.000 rupiah. Nah, ini adalah total hasil penjualan yang diperoleh oleh penjual bakso ketika ia untung 250.000 rupiah, ya. Lah yang ditanyakan bukan ini, yang ditanyakan adalah berapa banyak porsi bakso yang harusnya dibuat supaya ia untung 250.000 rupiah. Nah, logikanya nanti ya tinggal dibagi, ya Dek ya. Jadi banyaknya porsi bakso yang harus dibuat kita misalkan N. Nah, nanti N itu akan sama dengan total hasil penjualan yang diperoleh Rp1.250.000 ini dibagi dengan harga bakso setiap porsinya. Berarti ini dibagi Rp8.000, ya. Nolnya ini kita coret, atas dan bawah nolnya kita coret 3. Berarti 1.250. Kalau kita bagi 8, ini hasilnya adalah 156,25. Lah ini kan nggak bulat, ya kan? Berarti harus dibulatkan. Kemungkinannya kalau tidak dibulatkan ke bawah, ya dibulatkan ke atas. Coba kalau dibulatkan ke bawah, ini kan hasilnya sama dengan 156 porsi. Lalu kalau dibulatkan ke atas, berarti hasilnya 157 porsi. Lah ini yang benar yang mana? Apakah 156 porsi ataukah 157 porsi? Coba kita pakai logika, ya. Kalau jawabannya benar, itu yang ini, ya Dek ya. Nah, sekarang kita pakai logika. Ketika penjual bakso itu hanya memproduksi atau hanya membuat 156 porsi bakso, maka nanti hasil penjualan yang ia dapatkan pasti kurang dari Rp1.250.000, ya kan? Sehingga keuntungannya pasti kurang dari Rp250.000. Padahal di sini ia berencana ingin mendapatkan keuntungan minimal. Berarti ini yang paling kecil, ya Rp250.000. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Ya, alasannya kalau dia hanya memproduksi atau hanya membuat 156 porsi bakso saja, maka total hasil penjualannya pasti kurang dari Rp1.250.000. Lain halnya ketika penjual bakso tersebut membuat 157 porsi bakso, ya. Nanti kalau 157 kita kalikan Rp8.000, hasilnya itu pasti lebih dari Rp1.250.000. Nah, artinya rencana penjual bakso untuk mendapatkan keuntungan minimal Rp250.000 itu terpenuhi ketika ia membuat 157 porsi bakso. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 157 porsi bakso. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 5. Untuk pembahasan soal nomor yang lain, silakan dicek di playlist ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.